Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Anita Sari dari SD Negeri 17 Muntok. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengapa kurikulum perlu berubah. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka diperlukan kurikulum. Yuk kita ingat kembali, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah jantung pendidikan. Kurikulum dapat diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru yaitu memandu dalam proses belajar murid. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mari kita masuk ke pembahasan inti. Mengapa kurikulum perlu berubah? 1, 2, 3, 4. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi berdasarkan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Adanya isu kekinian meliputi perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Hal tersebut menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum untuk membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Dunia terus berubah, maka kurikulum harus berubah agar relevan dengan perkembangan zaman. Begitu pula dengan perkembangan dalam dunia pendidikan terus terjadi. Teknologi berkembang sangat pesat dan canggih. Dulu kita menyimpan file ke disket, lalu beralih ke flash disk. Sekarang banyak orang beralih ke penyimpanan maya, baik yang gratis maupun berbayar. Sekarang, untuk mengumpulkan tugas dapat melalui aplikasi digital seperti WhatsApp ataupun email. Pilihan cita-cita yang semakin beragam. Jika dulu bercita-cita menjadi polisi, guru, dokter, TNI, pilot, dan profesi yang sudah ada. Tapi sekarang pilihan semakin banyak. Seperti jadi YouTuber, gamer, influencer, animator, penemu software, atau membuat aplikasi game online. Sebagai seorang guru, kita harus mengikuti dan memahami tren murid. Murid kita sekarang termasuk ke dalam generasi Z dan Alpha. Berdasarkan hasil penelitian, mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Ini dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran. Misalnya mengumpulkan tugas menggunakan aplikasi digital. Ada yang pernah dengar peribahasa dari Afrika yang berbunyi, "It takes a village to raise a child." Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Artinya dibutuhkan peran dari berbagai pihak untuk berkolaborasi. 3 pilar penting pendidikan yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah.
dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Semua pihak harus menempatkan kebutuhan, pendapat, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Letak geografis, perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, faktor budaya dan sosiologis, perbedaan murid-murid menjadi alasan kurikulum dari pemerintah pusat perlu diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid. Tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, yaitu keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid. Hal ini guna memastikan setiap saat murid berkembang sesuai zamannya. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, hingga asesmennya dengan keadaan kontekstual lingkungannya, agar pembelajaran murid lebih bermakna. Yang terpenting, kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Finally, kita simpulkan sama-sama kenapa sih kurikulum perlu berubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menyiapkan generasi hebat untuk masa kini dan masa depan yang cemerlang. Untuk para guru, tetap semangat ya. Sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, gurulah yang terus beradaptasi mengembangkan kurikulum sesuai konteks dan karakteristik murid-murid kita. Ikuti perkembangan zaman, gak boleh gaptek, harus mau belajar. Murid merdeka belajar, guru merdeka mengajar. Terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.